Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah subscribe kan? Terima kasih. Nah, uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat grafik scatter plot, yaitu dengan ketentuan antara lain, jika ada pola tertentu seperti titik-titik atau poin-poin yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur atau bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka telah terjadi heterokedastisitas. Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Maka intinya, jika tidak terjadi heterokedastisitas, titik-titik tersebut harus membentuk pola yang tidak teratur dan harus menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, langsung aja kita ke rumus di SPSS untuk menguji heterokedastisitas. Jadi, sebelumnya kalian telah ini kan udah buat penjumlahan setiap responden di X1, X2, X3 dan Y setiap variabel kalian. Nah, langsung aja kita ke rumusnya. Yang pertama adalah analyze, lalu ke regresi, lalu ke linear. Nah, di linear ini variabel Y di dependent dan variabel X di independent. Pindahkan seperti itu. Lalu kita cek statistiknya, itu estimate dan modal fit. Oke, continue. Lalu di plots, kita tengok di plots, Y-nya seresit, di Y-nya kita isi seresit. Oke. Di X-nya Gpred. Next. Oke. Di scatter 2 of 2-nya Gpred di Y dan dependent di X. Pindahkan dependent ke X. Setelah itu continue dan oke. Nah, jadi uji heterokedastisitas yang kalian lihat adalah, ya Allah kereta. Jadi di uji heterokedastisitas yang kalian lihat adalah scatter plot, dependent variabel loyalitas konsumen. Nah, di mana ini kita pindahin, kita copy ke sini. Oke, kita kecilin dulu. Nah, ini dia. Tunggu kita kecilin biar nampak ketentuannya. Nah, ini dia tabel scatter plot untuk mengetahui heterokedastisitasnya. Jadi dapat kita lihat bahwa dari tabel ini bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ini angka 0, jadi menyebar di atas dan di bawah dari angka 0 di sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas. Jadi ini kita nggak tahu ya polanya jelas apa, polanya ini pola apa, nggak jelas banget. Nggak buat rumah, nggak buat gunung, nggak buat apa-apa, yang penting polanya nggak jelas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini datanya tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, untuk memperkuatnya, kita akan menguji dengan uji Glatzer. Untuk memperkuat hasil bahwa penelitian ini bebas dari heterokedastisitas, maka diuji dengan uji Glatzer dengan ketentuan apabila nilai signifikasi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,5, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Jadi uji Glatzer ini boleh dilakukan, boleh enggak sebenarnya.
Ini hanya untuk memperkuat aja hasil heterokedastisitas, uji heterokedastisitas. Oke, langsung aja ke uji Glatzer. Nah, karena tadi kita udah uji heterokedastisitas, jadi nilai residual kita, residual 1 kita udah ada di tabel di samping tabel variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan menguji dengan uji Glatzer. Yang pertama kita klik transform, lalu ke compute variable. Nah, ini tadi udah aku kerjakan sedikit gitu. Jadi di sini di target variabel itu kalian ketik ABS underscore res, yang berarti absolute residual. Ini aku hapus dulu ya. Oke, setelah kalian klik di target variabel ABS underscore residual, klik all, lalu klik ABS, lalu klik unstandarized residual, lalu oke. Nah, ini nggak ada apa-apa memang, jadi kita close aja. Nah, jadi muncul di sini ABS residual, absolute residual. Baru kita bisa mencari tabel uji Glatzernya dengan cara analyze, regresi, linear. Nah, di linear ini dependennya itu jangan loyalitas konsumen lagi, tapi diganti dengan absolute residual. Baru oke. Nah, jadi setelah seperti ini, yang kita ambil adalah tabel coefficient yang ini. Tabel coefficient. Jadi ini kita copy, kita pindahkan. Nah, tadi kan nilai signifikasinya antara variabel independen dan absolute residual harus lebih besar dari 0,05. Jadi bisa kita lihat store atmosfer signifikannya 0,245, yang artinya lebih besar dari 0,05. Store lokasi 0,52 lebih besar dari 0,05, dan keragaman produk 0,437 yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya memang di penelitian ini dan data ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.